yang dipusatkan di Kota Padang, yang tadi seharusnya hadir Bapak Presiden tapi diwakili oleh Menteri Pertahanan, yang mana kita mengetahui bahwa sejarah penetapan Hari Bela Negara ini adalah perjuangan dari tokoh Minang. Dan pada sore hari ini kita akan mendengarkan seorang tokoh ulama yang mempunyai perhatian yang sangat besar sekali untuk kemajuan Sumatera Barat, Minangkabau, yaitu Buya Masud Abidin. Dan sudah lama pula kita mengenal Buya Masud adalah sangat dihormati di Sumatera Barat, karena Buya sendiri adalah seorang ulama, tokoh masyarakat dan penulis yang juga pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Sebentar lagi kita akan mendengar bagaimana pemikiran beliau yang dituangkan dalam buku yang menggambarkan kerisauan beliau tentang kepunahan budaya Nusantara, terutama budaya Melayu, Minangkabau. Dan juga dalam buku ini beliau memberikan solusi bagaimana menyelamatkan kita dari kehilangan arah pembangunan karakter bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, buku yang disusun oleh Buya Masud Abidin saya kira adalah buku yang sangat luar biasa sekali, yang memaparkan kampanye untuk kembali mengingat sejarah ketenaran orang Minangkabau, di mana lahir dan majunya bangsa Indonesia tak terlepas dari keberadaan generasi emas Minangkabau pada saat itu. Sebut saja Muhammad Atta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Sultan Sahril, Rana Kudus, Muhammad Nasir, Hamka, dan banyak tokoh Minang lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu. Tokoh-tokoh Minang tersebut mempunyai kiprah yang luar biasa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemunculan tokoh-tokoh orang Minang di atas tersebut tak lepas dari kebudayaan Minang itu sendiri. Di Minangkabau ada yang dikenal dengan istilah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran. Perkembangan kebudayaan Minangkabau tidak lepas dari masuknya Islam ke Minangkabau itu sendiri. Kebudayaan Minangkabau bersatu dengan agama Islam sehingga menghasilkan tatanan sosial yang kokoh untuk menghadapi perkembangan zaman. Tokoh-tokoh Minang yang muncul disebut di atas memang tokoh yang kental dengan kebudayaan dan kuat dari segi imannya. Di samping itu, dalam keminangkabauan juga dikenal dengan peranan Tigo Tali Sapilin, peran ulama, peran nenek mama, dan peran cedi pandai. Tiga peran unsur ini seirama dan sejalan dalam mengatur masyarakat untuk menuju kemajuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, ternyata nilai kebudayaan yang ada pada setiap diri orang Minang sudah mulai memudar, dan ditambah dengan telah melemahnya iman oleh pengaruh yang disebut dengan modernisasi telah berdampak yang sangat besar terhadap masyarakat Minang itu sendiri. Ketika harus modernisasi itu hadir, dan saat itu pula budaya dan agama sudah mulai ditinggalkan, dan ini mungkin menjadi penyebab utama dari melemahnya generasi Minang sendiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, keberhasilan orang Minang dulu tak lepas dari sebutan
tinggal di surau seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi Idris tadi, yang mana surau itu merupakan tempat di mana pemuda Minang dulu menempa segala ilmu. Dalam buku Buya menyebutkan, tentu sekarang untuk kembali surau merupakan langkah strategis. Surau yang didamkan tidak mungkin lagi seperti lembaga pendidikan masa lampau. Zaman telah berubah, tuntutan sekarang menghendaki pendidikan yang mampu menjawab tantangan global. Selain harus menguasai bidang iptek modern yang secara terus berkembang, juga mumpuni di bidang ilmu agama. Dan kita mengetahui bahwa ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya pikir itu salah satu benang merah yang akan dibedah dalam buku Buya. Walaupun saya membaca tidak halaman per halaman, tapi melihat dari rangkumannya. Dengan adanya peluncuran beda buku ini, di mana substansinya merupakan tantangan kepada kita semua, terutama para pendidik Universitas Andalas. Bagaimana kita menghadirkan, menghidupkan, dan memperkuat kembali nilai-nilai budaya Minangkabau yang telah berhasil dulunya dalam melahirkan tokoh-tokoh Minang. Tentu kita perlu melakukan antisipasi, jangan sampai kebudayaan Minangkabau tergilas habis dalam situasi transformasi pada segala aspek kehidupan yang berlangsung saat ini. Kemudian tantangan kedua, dengan adanya peluncuran buku ini, itu bagi staf pengajar, kita mengetahui Buya masih tetap produktif menghasilkan beberapa buku, dan ini adalah buku yang ketiga Buya luncurkan. Dan sekali lagi, kita sebagai dosen tenaga pendidik merupakan tantangan juga termasuk saya dalam bagaimana membuat buku untuk anak didik kita nantinya, terutama bidang kita sendiri. Bapak Ibu hadirin yang hormati, pada akhir kata sambutan ini saya menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini kepada semua pihak, terutama Pak Dr. Fahmi Idris yang telah menginisiasi menunjuk Universitas Andalas sebagai tempat peluncuran buku ini, dan juga terima kasih pada Pak Firdaus HB, kemudian pada tokoh-tokoh Minang yang hadir hari ini, para sponsor PT Semen Padang, para penerbit Republishing Anggun Gunawan, dan tak kalah pentingnya adalah panitia yang telah bekerja siang malam dalam menyiapkan acara ini, yaitu Bundo Kanduang, yaitu Profesor Dr. Penny Mariani dan Dr. Yuniwati. Silakan berdiri. Jadi silakan berdiri Prof. Penny dan Bu Yuni. Ini Pak Fahmi. Mereka begitu dapat perintah dari Bapak bekerja siang malam untuk mengerjakan acara ini, terlaksana acara ini. Kemudian permohon maaf sampaikan jika ada atau tidak pada tempatnya dalam kegiatan ini, kami mohon maaf. Dan selanjutnya mudah-mudahan acara kita ini dirahmati dan diridai Allah SWT. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang dikerjakan dalam acara ini mendapat pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya dengan banyak maaf saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan paparan pembuka oleh pengarang buku 3 Sepriling Surau Solusi untuk Bangsa. Kepada Buya Haji Mas'ud Abidin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji-pujian dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat beriring salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhuna fillah rahimakumullah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rektor Universitas Andalas beserta staf dan wakil-wakil rektor serta para guru besar yang berhadir, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Andalas. Yang saya muliakan Bapak Fahmi Idris dan teman-teman keluarga besar daripada Forum Minang Menyimbau yang telah memberikan dukungan, dorongan sehingga acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan sangat-sangat meriah. Tentu pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang tadi disebut oleh Pak Rektor, Bundokan Doang, yang bekerja siang malam. Benar seperti adatnya Minangkabau, yang sibuk kalau sebuah acara itu memang Bundokan Doang. Kalau yang mama selalu tinggal di belakang. Yang Bundokan Doang walaupun letaknya di belakang, tetapi dialah yang paling kemuka di dalam mengurus semua acara. Hari ini kita melihat budaya yang sedemikian itu dilaksanakan oleh panitia pelaksana di sini. Kita ucapkan terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sekali para undangan yang saya muliakan, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mulai daripada Bapak Lantama, mewakili Kapolda, mewakili dan Lanang, Angkatan Udara kita yang ada. Sebelumnya saya pribadi memiliki beban menyampaikan pesan kepada bapak-bapak sekalian, terutama pesan itu kepada Pak Fahmi Idris, pesan pribadi. Yang kedua kepada Pak Rektor. Tadi setelah selesai acara bela negara di lapangan Imam Bonjol, Bapak Gubernur kita yang sibuk dengan menteri mengirim utusannya, ajudannya kepada saya dan menstop saya di depan, menyampaikan pertama ucapan maaf, keinginan beliau untuk hadir secara pribadi pada hari ini. Tetapi beliau meminta maaf, beliau wajib mengiringkan Menteri Pertahanan
karena akan berangkat pada jam 2. Karena itu beliau berpesan khusus untuk Pak Fahmi dan untuk Pak Rektor, mohon sampaikan salam saya dan permintaan maaf saya tidak bisa hadir di dalam pertemuan sekarang ini. Karena ini merupakan pesan, maka kewajiban saya lah untuk menyampaikannya dalam pertemuan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, buku ini bukan buku istimewa. Buku ini buku sangat-sangat sederhana. Tetapi saya harap sesudah buku ini akan lahir puluhan buku yang mengkritisi isi dari buku ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Rektor tadi terlaksana. Buku ini perlu ditambah, perlu dikurangi, perlu disempurnakan. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari luar kepada saya, termasuk pesan yang disampaikan oleh Pangdam 2 Bukit Barisan mewakili melalui Kolonel Muslim kepada saya, pembangunan Indonesia ke depan tidak dapat tidak harus berbasis budaya. Bisa saja buku ini merupakan kupasan-kupasan budaya yang di sana sini perlu kita gali dan kita kembangkan lagi. Karena itu kalimat pertama dari saya adalah buku ini bukan buku sangat istimewa, tetapi adalah buku yang sederhana yang perlu kita kupas, perlu ditambah, perlu dikurangi oleh para peneliti-peneliti yang akan datang. Mungkin disinilah peran utama daripada FMN, Forum Minang Maimbau, yang memberikan dorongan-dorongan sehingga budaya kita tidak hilang, bahkan tidak punah. Dalam kesempatan ini rasanya sangatlah tepat jika saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih tertinggi saya kepada Bapak JK, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang berkenan memberikan pengantar kata sambutan dari buku ini, yang pada mulanya sesuatu yang mustahil, tetapi ada sebuah dorongan yang disampaikan oleh beliau di dalam kata sambutan itu, ialah bahwa kecemasan tidaklah akan berbalik menjadi sebuah harapan manakala tidak dilakukan dengan usaha-usaha yang terus-menerus. Begitu juga ucapan terima kasih saya kepada Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, yang oleh UNAN telah diberikan gelar Dr. Honoris Causa beberapa masa yang lalu. Beliau juga memberikan kata sambutan. Namun kemarin saya mendapatkan pesan-pesan dari saudara saya Dirwan Darwis dari Kuala Lumpur yang kebetulan hadir di sini. Saudara Dirwan Darwis ini adalah orang dekat, bahkan kalau dipakai kata orang terdekat dengan Datuk Rais Yatim. Beliau menyampaikan pesan kritik yang sangat-sangat tajam untuk saya. Kritiknya adalah
penulis Minang harus menjadi penyumbang kosakata yang banyak terhadap kamus bahasa Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Buya Hamka. Buya Hamka adalah penyumbang kosakata yang paling banyak untuk kamus bahasa Indonesia. Sementara saya di dalam buku ini lebih banyak mempergunakan kata-kata asing. Kalau dikumpulkan ada beberapa. Ada saya pakai kata sinergitas, ada kata religitas. Seakan-akan kita tidak punya bendahara kata lagi untuk mengganti kata itu. Kritik yang paling tajam ini saya terima sebagai suatu upaya sehingga pada penerbitan yang akan datang tidak boleh satu kata asing pun masuk di dalam tulisan budaya Minangkabau. Ini adalah isi utama. Karena surau adalah pertanda daripada budaya itu sendiri. Dari sana kita belajar, di sana kita membentuk. Dan barangkali ketika kita menghadapi masalah-masalah yang bersifat hilangnya sopan santun, hilangnya adab pergaulan, barangkali solusi yang terbaik adalah surau. Membangun surau seperti masa lalu memang tidak mungkin. Karena menurut Rasulullah SAW, inna zaman qad istadar. Sebagaimana yang saya tulis juga dalam buku itu, bahwa sesungguhnya zaman selalu berubah, musim senantiasa berganti. Akan tetapi nilai-nilai surau menjadi nilai-nilai utama untuk membangun sebuah sikap perilaku yang oleh orang sekarang disebut karakter. Mudah-mudahan apa kekayaan yang kita miliki, baik dalam kalangan masyarakat yang oleh bahasa akademik disebut struktur masyarakat, bahwa kita memiliki tungku tiga sejarahnya, tali tiga sekeliling. Yang satu berbentuk struktur dalam bahasa akademik, yang satu berbentuk tatanan. Ada tataran, ada tatanan. Mudah-mudahan dengan menggabungkan antara tatanan dan tataran ini, kita bisa menjawab atau memberikan solusi untuk bangsa. Pandangan sederhana itulah yang bisa saya sampaikan di dalam pengantar buku ini. Mudah-mudahan para pembahas sesudah ini akan memberikan kritik-kritik tajam. Apakah yang perlu kita perbaiki? Apakah yang mesti kita lanjutkan? Apakah pula yang mesti kita potong? Sehingga kita membangun generasi emas di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Haji Mas'ud Amidin yang telah memberikan paparannya. Selanjutnya pertukaran cindera mata kepada pengarang buku dan Rektor Universitas Andalas dimohon mengambil tempat. Penyerahan plakat Universitas Andalas oleh Rektor kepada pengarang buku. Dilanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolis dari pengarang buku kepada Rektor Universitas Andalas. Kepada Rektor dan pengarang buku, disilakan kembali ke tempat.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bedah buku 3 Sepilih Surau Solusi untuk Bangsa oleh para pembahas kita. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh Bapak Didi Rahmadi, Esos MA. Kepada Bapak disilahkan mengambil tempat. Dan acara selanjutnya diserahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi anta nabi wal huda wal hamd wa taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah, keluarganya serta para sahabat setia beliau, karena atas bimbingannya lah kita dapat mengenali ilmu pengetahuan yang terang benderang hari ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Didi Rahmadi selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah hadir dalam acara launching dan bedah buku yang berjudul 3 Sepilih Surau Solusi untuk Bangsa. Beri aplaus dulu untuk acara kita hari ini. Buku yang dikarang oleh Buya Haji Mas'ud Abidin. Selamat datang Buya di tempat kita, Universitas Andalas. Diterbitkan pada tahun 2016 oleh Grey Publishing Yogyakarta dengan tebal 560 halaman. Dan alhamdulillah kegiatan bedah buku kali ini diinisiasi oleh Forum Minang Mainbau bekerjasama dengan Universitas Andalas dan Semen Padang. Izinkan saya untuk membacakan secara ringkas sinopsis buku ini. Buku 3 Sepilih ini lahir dari kegelisahan penulis akan semakin jauhnya generasi muda, terutama di Minangkabau dari nilai-nilai luhur, adat basandi syarat basandi kitabullah. Apabila degradasi itu terus dibiarkan, kita akan menghadapi kesuraman masa depan Minangkabau khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena ruh religiusitas yang selama ini menjadi pedoman dan kekuatan untuk membangun bangsa telah mulai pudar. Buku ini hadir sebagai pengingat sekaligus juga pendorong dan penghidup kembali peran alim ulama, nini mama dan cadik pandai untuk kembali melakukan kerja-kerja praktis dan hadir di tengah-tengah masyarakat agar Minangkabau tetap berada di jalur yang benar dan istiqomah memegang kearifan masyarakatnya yang beradat dan bersyarat. Banyak intelektual Minangkabau, baik yang berada di ranah maupun di rantau, yang gelisah dengan dinamika Minangkabau saat ini dan khawatir akan masa depan Minangkabau yang dilihat tak kunjung berubah menuju kebaikan. Bahkan mereka merasa kembali Banagari belumlah cukup untuk mengembalikan kegemilangan Minangkabau. Oleh karena itu, buku ini mempunyai target sasaran yang sangat luas, mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga masyarakat umum yang tertarik dengan isu kebangkitan nilai-nilai kearifan lokal. Mengingat pentingnya isi yang ada, maka buku ini sangat perlu untuk disebarluaskan, dan kegiatan bedah buku ini menjadi sebuah media yang sangat strategis. Untuk itu, sebelum memulai bedah buku, akan saya perkenalkan pembahas bedah buku kali ini. Untuk pembahas kita yang pertama, saya akan perkenalkan Bapak Dr. Fahmi Idris, SE Maha. Silakan Bapak.
Beliau adalah tokoh senior polisi nasional kita yang lahir di Jakarta 20 September 1943. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan SBY. Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1969. Dikenal sebagai aktivis mahasiswa, sempat menjadi salah satu ketua atau pimpinan himpunan mahasiswa Islam, ketua Senat Fakultas Ekonomi UI 1965-1966, dan juga ketua Laskar Ampera Arif Rahman Hakim pada tahun 1966 dan 1968. Untuk itu saya undang kepada Dr. Fahmi Idris untuk naik ke pentas. Yang kedua, pembahas kita kedua, Dr. Hasanuddin MSI. Beliau lahir di Kepala Hilalang 17 Maret 1968. Alamat rumah Jalan Mangga 1 nomor 171 Perumnas Belimbing, Kuranji, Padang. Sekarang alamat kantor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Kampus Limau pada Padang. Riwayat pendidikan S1 Universitas Andalas, jurusan sastra, lulus tahun 1987-1992. S2 beliau tamatkan di Universitas Udayana dengan kajian budaya tahun 99, dan S3 beliau tamatkan di universitas yang sama, Universitas Udayana dengan kajian budaya pada tahun 2009. Untuk itu saya undang kepada Bapak Dr. Hasanuddin. Pembahas kita yang ketiga, Profesor Dr. Resos Nursirwan Effendi. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Juni 1964. Beliau adalah guru besar di jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Beliau tamatkan S1 Antropologi Universitas Indonesia tahun 89, di pendidikan Doktor Antropologi Sosial University of Bielefeld, Germany tahun 99. Untuk itu saya undang kepada Prof. Nursirwan Effendi untuk mengambil tempat. Untuk pembahas kita yang keempat, saya undang Profesor Dr. Mestika Z, MA. Beliau lahir di Batu Hampar, 50 Kota, Sumatera Barat tahun 1955. Merupakan seorang ahli sejarah Indonesia. Selain jadi dosen sejarah di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas, beliau dikenal sebagai guru sekaligus dosen yang cukup produktif. Saya undang untuk mengambil tempat Profesor Dr. Mestika Z, MA.
Baik, selamat datang dan kepada 4 pembahas kita. Untuk mengefisiensikan waktu yang ada, mari kita langsung mulai acara bedah buku kali ini. Untuk pembahas pertama, saya undang kepada Bapak Fahmi Idris untuk memberikan pandangan terhadap buku yang ditulis oleh Buya Haji Mas'ud Abidin. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih, saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sesuai dengan judul, buku ini memetakan beberapa solusi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh khususnya masyarakat Minang, dengan kehidupan masyarakat beragama, juga sebagai warga negara. Beliau memang memasukkan, artinya memetakan persoalan, mengambil contoh surau di masa ketika lembaga yang dikenal di kalangan masyarakat dan hingga era modern yang memang oleh berbagai pihak beliau pun juga memahaminya agak sulit memang dikembangkan surau sebagai lembaga pengajian dan pengajian sebagaimana masa lalu yang telah berhasil lembaga ini memberikan katakanlah bekal yang kuat bagi kalangan muda. Nah, barangkali Bu ya, yang ingin saya cermati tentu bagi anak-anak muda ini di era modern seperti saya sudah siogianya tampil juga lembaga yang sama kuat sebagaimana lembaga surau eksistensinya di masyarakat. Nah, itu memang tidak terbaca di sana. Sehingga anak-anak muda dan terlebih khusus orang tua tidak terlalu khawatir tentang ketiadaan lagi lembaga surau seperti zaman dahulu pada era saat. Orang-orang tua saat ini di zaman modern, sebagai contoh saya, mau tidak mau memasukkan anak-anak saya ke lembaga pendidikan Islam. Kata kenal lembaga pendidikan itu Al-Azhar. Bersamalah anak-anak saya masukkan, dan sekarang beberapa cucu saya atau seluruh cucu saya juga masuk ke lembaga pendidikan Al-Azhar semata-mata karena tidak dipenuhi lembaga seperti itu. Harus ada, khususnya di kota-kota besar, semacam lembaga. Artinya para orang tua tidak terlalu risau tentang pendidikan agama, karena lembaga itu ada. Akibatnya beberapa orang tua termasuk saya, selain di sekolah dia mendapat pengetahuan agama, kita panggil guru mengaji ke rumah. Untuk mengaji kita panggil guru untuk mengajar dia sholat dan sebagainya. Dan juga secara berkala kita panggil guru untuk seluruh yang SMA, SMP, juga yang SD. Bagi orang tua yang mempunyai waktu bisa melaksanakan itu. Bayangkanlah tidak semua orang tua memiliki waktu untuk melakukan itu. Pertanyaannya, kemana orang tua menolak? Kemana orang tua pergi untuk mendidik anak?
Jadi surau memang tidak dapat dipungkiri itu sebagai satu lembaga yang menata bukan hanya pengetahuan beragama, tapi sikap sebagai seorang pemuda, sebagai seorang laki-laki di dalam masyarakat. Sebab surau inilah elemen dasar bagi terbentuknya masyarakat yang berbudaya. Tentu kita bergerak bagi kita budaya yang terbentuk, kebudayaan yang terbentuk harus berdasarkan kita dapat berkatakan, tetapi tidak mudah kita berkatakan secara nasional bisa menimbulkan prasangka yang macam-macam. Apalagi sekarang sedikit-sedikit dianggap rasis, sedikit-sedikit dianggap ekstrim dan sebagainya. Jadi keseluruhan masyarakat kita, masyarakat Indonesia harus sama sepaham bahwa budaya yang kita bentuk adalah budaya Indonesia. Sebagian besar melandaskan itu kepada Quran dan hadis. Sebagian besar lainnya dapat melandaskan sesuai dengan apa yang dianut. Yang penting adalah Indonesia harus memiliki sikap budaya atau memiliki katakanlah perkembangan peradaban yang berdasarkan kepada ilmu, kepada pandangan yang dalam tentang kehidupan beragama dan sebagainya. Jadi barangkali kita semua setelah membaca buku ini dapat kemudian mengembangkan sesuai dengan tolok ukur pikiran kita masing-masing. Buya telah memberi jalan kita berpikir. Buya telah memberikan berbagai katakanlah kerangka untuk kita berbuat atau bersikap di dalam masyarakat. Jadi sementara itu ya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Dr. Fahmi Idris. Menarik dari pembahasan. Saya memanggilnya boleh Abang Dah. Abang Dah lebih akrab. Iya, tadi menarik pemaparan singkat tadi oleh Abang Dah Fahmi Idris bahwa memang sekarang di era yang modern surau memang sudah mulai memiliki pengganti di mana lembaga-lembaga pendidikan modern yang bercorak Islam sudah menjadi tempat yang memberikan atau mengisi kegelisahan orang tua kita terhadap untuk mendidik anak-anaknya. Baik, kita dengarkan pembahas yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Hasanuddin, MSc. Untuk waktunya saya persilakan pada Bapak Dr. Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari pernyataan Buya di dalam buku atau pengantar bahwa kembali Wanagari belumlah cukup untuk mengembalikan kegemilangan Minangkabau. Di dalam berbaik sesungguhnya sudah ulang apa yang dijelaskan, diuraikan oleh Pak Prof. Mustika Aziat 15 tahun yang lalu juga BPNB. Nanti mungkin waktu dia akan cukup untuk mempresentasikannya. Tapi dari pernyataan di pengantar itu, Buya berangkat menawarkan bahwa surau adalah sebuah solusi untuk hal yang demikian. Dan dari apa yang disampaikan, dihantarkan oleh Buya tadi, saya sudah siapkan juga pernyataan bahwa buku ini sesungguhnya tentu saja sangat bagus, sangat baik. Lalu kesan saya adalah berat sebelah. Mengapa berat sebelah? Itu tantangan Buya tadi sesungguhnya. Itu menantang kepada kita dan saya terutama
bahwa di dalam konstelasi adat Minangkabau dari literatur, karena memang kalau seusia saya baru tahun 68 lahir, itu surau sudah tidak saya temukan barangkali, tapi ada beberapa jejak-jejaknya yang bisa saya ikuti. Tetapi banyak aspek sesungguhnya dalam literatur yang saya baca adalah adat Minangkabau itu secara filosofis, seperti Nasrun misalnya mengemukakan ada dua nilai. Satu nilai budi, yang itu sebenarnya buku ini bicara tentang lebih banyak tentang budi, tentang adab, tentang spiritual. Dan tetapi soal harga diri, soal yang menjadi dasar, landasan dari etos kegemilangan itu tidak terekspos dengan luas, dan itu adalah apa yang saya jawab pernyataan Buya tadi, tantangan untuk kami untuk mengekspos. Jadi persoalan kita hari ini tidak hanya soal turun adab, generasi muda yang adabnya turun, tetapi juga soal kurang spirit. Saya cemburu ini melihat Buya umur 80 tahun masih produktif, dan di antara pembicara hari ini mungkin saya paling muda dan saya merasa paling kalah dalam hal spirit, apalagi anak-anak saya nanti dan cucu-cucu saya. Jadi persoalan spirit itu yang sesungguhnya belum terungkap. Memang buku ini dan latar belakang Buya tentu saja tantangan itu mesti kami ambil alih untuk kita kolaborasi lebih lanjut. Jadi persoalan spirit lah sesungguhnya yang menjadi titik yang belum, perihal yang belum diulas oleh buku ini. Jadi kalau kaum muda dulu mengkritik kaum tua, katanya surau adalah terlalu berorientasi pada akhirat dan seolah-olah melupakan dunia, maka mereka melahirkan pesantren-pesantren. Pada hari ini persoalan itu saya tidak akan mengkritik hal yang demikian, karena surau dalam apa yang kita baca, saya baca adalah representasi dari seluruh domain, tidak hanya persoalan agama, soal adat dan soal spiritual saja, tetapi juga persoalan bagaimana etos semangat kerja itu dibangun di situ. Dan termasuk juga di surau dalam beberapa karya sastra kita lihat, misalnya dalam di bawah lingkungan Ka'bah itu ada cuplikan tentang bagaimana di surau juga berdebat. Harga diri itu ditunjukkan di situ, ketika kalah berdebat belajar lagi. Begitu juga di dalam Sayyid Sunur tentang Syekh Daud yang kalah berdebat dengan Syekh Lubu Ibu, sehingga dia harus pergi merantau ke Mekah untuk mempelajari lagi, dan setelah merasa kuat ilmunya kembali lagi ke kampung halaman. Jadi di surau itu betul-betul diperlihatkan soal bagaimana harga diri, etos itu begitu dibangun di samping adab, adat dan spiritual. Kemudian saat ini saya sedang mencoba mempelajari silat, sesungguhnya silat tradisi Minang, meneliti, maksudnya bukan mempelajari ya, meneliti silat Minang. Pernyataan yang muncul adalah Basilek itu di surau, Basilek di surau atau di Panggadang. Yang di lapangan itu apa? Itu manca. Jadi artinya dalam membangun harga diri termasuk keterampilan bela diri juga itu di surau. Kemampuan diplomasi juga di surau, berpasambahan. Dan tokoh-tokoh Minang yang kalau disebut dalam hasil hitungan-hitungan Pak Mesti Gazet itu kalau ada 3 orang, 2 orang Minang, Depan Bazar. Kalau ada 4 orang, 3 Minang, 1 bukan Minang. Begitu luar biasanya, dan itu menurun terus sampai tahun 86, apalagi hari ini. Bang Fahmi adalah contoh yang mungkin memiliki basis pendidikan surau, paling tidak roh-rohnya, aura surau itu, sehingga mereka memiliki semangat etos kerja yang tinggi sedikit. Tapi saya sebagai generasi muda merasakan etos itulah
Dan itu sangat kita harapkan nanti, mungkin kalau Buya tidak menulis, saya akan datangi Buya untuk menggali apa sesungguhnya etos di dalam Islam dan adat itu. Barangkali itu saja, terima kasih sebagai pengantar. Ya, beri aplaus dulu kepada Dr. Hasanuddin. Baik, ya tadi sempat disampaikan bahwa di awal memang kita banyak berharap bahwa peran surau pada generasi awal memang sebagai tempat pendidikan dasar budi, sekaligus juga penempa mental generasi Minangkabau. Nah, kita akan lihat pemaparan bagaimana sebenarnya perkembangan surau dari sudut antropologi. Telah hadir bersama kita Profesor Nusirwan Endi. Saya persilakan Prof untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya merasa mendapat kehormatan besar karena masuk dalam orang yang akan membahas. Saya lebih baik kata membahas daripada membedah, Bu, ya, karena bedah itu sakit katanya. Saya oleh panitia saya berulang kali apa benar saya atau tidak. Tapi Bu ini meyakinkan iyalah. Yang kedua adalah juga saya merasa mendapat kehormatan besar karena waktu itu Buya menelpon saya, Adinda bisa tidak menulis untuk buku saya. Saya telepon balik, Buya tidak salah, bukan saya mungkin. Terus dibalik lagi oleh dia, Adinda yang menulis. Apa itu saya yakin. Jadi ya mudah-mudahan ini sebuah berkah bagi saya untuk ikut mensupport apa yang ditulis oleh Buya. Masih juga kepada panitia yang ya sekali lagi menekankan untuk saya ikut dalam membahas buku ini. Pemikiran saya tentang apa yang ditulis Buya, khususnya buku pertama, paling tidak sudah tertuang di halaman 6 buku Buya. Kemudian Bapak Ibu silakan membacanya apa yang saya pikirkan tentang surau dan bagaimana kondisinya pada konteks ini. Jadi bicara tentang ini sebetulnya sudah ketika kami dengan Buya sama-sama ya Buya di PPIM juga dulu, kita udah punya beberapa acara besar di Sumatera Barat ini. Pertama tahun 2000 di Bukit Tinggi tentang Seminar Nasional Adat Besari Sarap Sandi Kita Bulan, 2004 tentang Minangkabau di Bandung, kemudian 2008 tentang Tungku Tiga Sejarah di Kota Padang. Lalu di antara itu tahun 2009 kalau tidak salah itu juga tentang surau oleh Stein Bukit Tinggi, juga membahas tentang surau. Paling tidak dalam dekade 2000-an itu sudah ada acara besar yang membahas tentang ini. Dan alhamdulillah hari ini enrichment dari semua itu tertuang dalam buku yang membantu panitia. Mohon dibantu. Jadi saya mencoba sedikit membahas buku Buya ini adalah sebetulnya adalah buku manunggal. Walaupun tidak manunggal sekato, Pak. Ini manunggal saja. Kalau manunggal sekato ada gotong royong belum. Menunggal dari 3 topik besar, yakni tentang institusi surau, metode surau, dan adat bersandi syarat yang kita bulah yang dimasukkan di dalam konteks sulu bendang. Sulu bendang kan cerah. Kalau cerah itu ya dari dalam. Jadi ini adalah tema substansi dari eksistensi masyarakat dan identitas Minangkabau, dan sekaligus adalah konstruksi nilai Minangkabauan. Nah, pendekatan yang dibangun oleh Buya kelihatannya adalah pendekatan yang dicoba untuk diteropong dalam cara bangun segitiga. Kalau dalam ilmu saya di kualitatif itu cara-cara triangulasi, membangun lintas pengetahuan dan sekaligus cross check terhadap lembaga surau, kelembagaannya, metode pembelajarannya, dan nilai-nilainya. Yang pertama kita coba lihat lembaga surau. Ini jelas adalah lembaga keagamaan sosial, tapi yang ada dalam tulisan saya di pengantar buku Buya bukan tulisan istimewa juga Bu ya, jadi sekedar mensupport. Ini adalah satu lembaga yang semakin pudar, yang ditelan rotasi dan durasi sosial,
yang semakin mengemukakan kontestasi lembaga keagamaan sosial lain. Apalagi sekarang ormas bicara, ormas keagamaan, surau itu tenggelam pula di dalam ormas-ormas seperti itu. Jadi surau menjadi sunyi dan menciut di dalam benak pikiran dan praktek agama dan sosial orang Minangkabau. Paling tidak kalau pernyataan ini yang saya sampaikan, saya punya faktanya di kampung dari sepupu saya yang orang Batu Sangkar juga punya surau di kaumnya, tapi sangat sepi sekali. Sudah ada. Konsekuensinya identitas orang Minangkabau dipertanyakan duduk tegaknya, di mana surau tidak menjadi koherensi identitas dewasa ini. Saya memakai koherensi karena identitas Minangkabau tidak satu, tapi banyak unsurnya dan dipadu sehingga kuat. Nah, surau sekarang ini diidentikan sebagai lembaga yang tidak terlalu istimewa dan cenderung dikategorikan tradisional, terutama bagi generasi muda di Minangkabau. Saya lakukan tes-tes kecil, silakan saja. Saya suka melakukan tes kecil. 5 di antara orang remaja itu kalau ditanya surau, hampir bisa dipastikan satu orang yang paham, ataupun setengah dari satu itu boleh tahu. Jadi rumit masalah itu. Artinya di sini kesinambungan lembaga surau menjadi pertanyaan besar. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kesuraman dan ketidakberlanjutan lembaga ini di kalangan masyarakat? Nah, ini yang saya sebut di dalam pengantar itu adalah tungku tigo sejarah. Ini kelihatannya secara kelembagaan masih sangat diharapkan eksistensinya, membangun tegaknya Minangkabau dan termasuk lembaga surau di dalamnya. 2 tahun yang lalu kami sempat menjadi tim yang diminta oleh legislatif di Sumatera Barat untuk menelurkan perda tentang penguatan lembaga adat. Dan itu sudah terbit perdanya, tapi saya lagi-lagi persoalan undang-undang atau hukum itu adalah implementasi. Nah, ini sebetulnya adalah penguatan dari lembaga sosial kita yang sudah ada seperti buku tiga sejarangan untuk lebih eksis. Tapi entah siapa kita yang harus melakukannya, ini pertanyaan besar. Jadi ini perlu kita didiskusikan. Jadi ancaman keberadaan surau adalah ancaman dari ketidakberadaan surau adalah perilaku sosial yang sudah berubah dan menjauh dari kedekatannya kepada surau. Dan juga saya menangkap ini dari amatan saya, mungkin tidak selamanya benar, tapi mungkin yang lain punya pemikiran juga. Ini orientasinya kepada mentalitas pasar. Tanda kutip saya pakai kata pasar ini untuk menjadi pendorong kuat lebih mementingkan urusan ekonomi materialistis ketimbang urusan identitas dan nilai Minangkabau yang lahir dari surau. Identitas Minangkabau ini dapat ditelisik dan dinilai menjadi suram bila lembaga surau menjadi redup dalam jiwa dan koherensi aktivitas keagamaan sosial di Minangkabau. Karena amatan saya pada perilaku sosial, ya gampang saja menilai redup tidaknya surau ya dari perilaku sosial masyarakat. Tidak mungkin pula kita katakan surau tetap terang benderang sementara orang-orang yang pergi ke surau juga tidak banyak. Jadi kan naif. Jadi kita perlu ada semacam objektivitas terhadap realitas itu. Kemudian yang buku kedua itu tentang alangkah surau. Jadi saya belum detail membaca, tapi saya menangkap sebagian dari buku ini penulis kelihatannya ingin memperlihatkan bagaimana perjalanan dakwah di Minangkabau yang dijalankan juga. Saya yakin dari penulis sendiri, beliau Pak Buya pernah juga diskusi kita tentang waktu beliau menulis buku tentang dakwah di Mentawai. Beliau juga datang ke sana, dan juga dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah atau guru agama dari yang pada masa lalu di Minangkabau. Ini terlihat dari foto-foto yang tampilkan, ada foto 3 serangkai, Hamka, Atta, dan satu lagi saya lupa. Ya, Sultan Syarif ya, di buku itu. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga metode mendirikan lembaga surau yang intinya adalah hanya pada prinsip adat pesan di sarak, pesan kita boleh. Agaknya yang mungkin diinginkan oleh penulis ketika menggunakan istilah halakah
pada buku keduanya ini adalah selain dikatakan metode, tapi beliau juga menekankan silabus. Jadi di sini bahwa halakah meskipun pada dasarnya yang saya ketahui adalah metode penyampaian, tetapi di sini beliau memasukkannya juga sebagai definisi tentang silabus. Ini kan berarti kita bicara tentang bagaimana metode surau itu harus diduduk tegakkan. Nah, jadi inilah yang kelihatannya menjadi linearitas judul dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis. Nah, ini beliau terangkan di dalam bab 8 buku kedua halaman 262 sampai 267 yang dimana apa itu sebetulnya isi dari silabus halakah. Dan juga halakah itu seperti apa, semua yang dari pesantren pasti tahu, dari agama pasti tahu. Juga ada fotonya kebetulan di halaman 297 di mana seorang guru ngaji di tengah, sebelah kiri guru ngajinya adalah laki-laki, sebelah kanannya adalah perempuan duduk setengah lingkaran. Ini berarti kan informasi dari guru ngaji itu tersampaikan dengan baik kepada murid-muridnya. Nah, yang terakhir dari buku ini adalah tentang suluh bedang dalam negari. Ini adalah juga frase yang biasa kita orientasikan kepada datua ini mama suluh bedang dalam negari. Tetapi di sini dipakai oleh penulis agaknya untuk membangun bagaimana pancaran dari dalam tentang karakter masyarakat Minangkabau ini lebih penting daripada hanya sekedar realitas-realitas objektif. Jadi di sini berarti bahwa yang harus kita bangun di dalam karakter Minang adalah mencerahkan dan menerangi masyarakat menuju cara-cara kehidupan yang baik dan islami. Jadi ini baik dan islami. Ada yang baik tapi tidak islami. Ini harus menjadi kekuatan di suluh bedang dalam negara. Donald Trump juga baik tapi tidak islami. Nah, karakter masyarakat Minangkabau adalah berbasis pada nilai-nilai ketahanan. Ini yang ditulis oleh beliau tegas sekali dan yang dianggap sebagai Maha Esa dan di dalamnya mengandung nilai-nilai yang kemudian manusia yang menggunakannya. Allah menciptakan semua nilai yang ada di dalam ajaran oleh Rasulullah yang kemudian bisa dipakai oleh manusia. Berarti nilai keesaan adalah nilai yang juga orang manusia bisa mengakui. Nah, untuk mengimbangi karakter masyarakat Minangkabau yang lebih luas, nah penulis kelihatannya mencoba untuk mengembangkan nilai mana lagi yang bisa dibangun sebagai hablum minanasnya orang Minangkabau di kehidupan di bangsa ini. Jangan-jangan ini yang menjadi tambahan dari surau solusi untuk bangsa. Ini ada 3 nilai penting, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, kemudian nilai demokrasi dan musyawarah, kemudian nilai akhlak atau budi pekerti. Ini jelas adalah nilai hablum minanas. Kesimpulan, buku Manunggal ini adalah menunggal 3 pilar tentang surau. Jadi sangatlah penting dan bagus untuk dibaca. Penulis menurut saya telah mampu membongkar dan mendeskripsikan sejumlah dimensi untuk membahas surau dan keterkaitannya dengan Islam dan Minangkabau. Meskipun semua kita tahu kalau kita membaca kembali buku Hamka tahun 1944 tentang Islam dan Minangkabau itu pun monumental untuk menggugah pemikiran tentang bagaimana Islam dan Minangkabau itu menjadi 2 sisi dari satu mata uang yang sama ketika kita bicara tentang ranah Minang. Buku ini dapat menjadi referensi dan sekaligus direktori tema dan topik yang berkaitan dengan pembahasan dan pengertian tentang surau. Jadi kami ucapkan selamat kepada yang terhormat Al-Mukarram Mulia Musa Abidin dalam buku ini. Insya Allah buku ini menjadi pencerahan bagi kita generasi muda dan menjadi legacy, warisan untuk buku. Demikian saja itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya juga punya pengalaman yang cukup menarik, Prof, tentang surau ini. Kalau di rumah biasa keluarga mengatakan didikan subuh. Sayangnya didikan subuh itu jadi ajang karaoke, Prof, bagi anak-anak.
Karena apa? Mungkin kita tenaga pendidik yang mengawasi, mendampingi anak-anak sekarang semakin berkurang. Mungkin itu yang menjadi pekerjaan rumah kita semua, bagaimana menghasilkan pendidik-pendidik yang bisa mengawasi anak-anak kita nanti. Baik, yang keempat, Prof. Mesti Kajet sepertinya tidak sabar lagi. Sabar. Baik Prof, silakan Prof, bagaimana pandangan Profesor tentang buku yang ditulis oleh Buya Masud Habibie? Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu, saya ingin menyatakan dua hal. Pertama, ya terima kasih, ini suatu hal yang luar biasa, sebuah kehormatan buat saya bicara di sebuah forum yang terhormat ini. Saya catat sedikit dari pengantarnya Pak Fahmi Idris waktu berpidato di depan, buku yang baik di tempat yang baik. Jadi buku hebat di tempat yang terhormat seperti ini, saya kira ini juga sudah terbawa, bawa saya ke dalam sini. Kita itu satu. Kemudian perlu dipujian dan komplimen terhadap buku Buya ini, karena belum jarang sekali saya baca buku di mana dalam buku itu disemarakkan sekian orang profesor dan sekian orang petinggi. Ada Datuk Menteri senior dari negeri jiran, ada mantan Menteri Indonesia Pak Fahmi Idris, ada Profesor Taufiq Abdullah, ada Saudara Profesor Yunahar Ilyas, ada Profesor Azmi, ada Profesor Nusirwan. Saya kira saya belum pernah melihat buku yang dirayakan seramai ini oleh para pembesar. Kita kasih tangan lagi. Ya. Jadi saya menjadi gemetar juga untuk membaca dan mengomentari buku ini. Tapi dengan segala kerendahan hati saya akan coba mulai, itu poin saya kedua. Ya, jadi saya masih baru 2-3 hari yang lalu diberitahu ini lewat Profesor Reni dan Pak Nusirwan. Saya sudah menulis makalah pendek tentang ini dan saya kirim ke panitia. Sayang belum diperbanyak, saya sendiri tidak punya. Karena itu saya buka file saya lagi tadi. Saya mengatakan apa? Karena tadinya saya bisa membuka makalah bersama-sama dengan audiens gitu ya, di tangannya. Tapi itu tidak diperbanyak. Itu maaf, itu bukan kritik, hanya untuk sekedar mengingatkan. Ya. Yang kedua, ada pembicara di sini juga dari orang surau. Saya ingin mendengar juga ada, jangannya profesor yang hebat aja di sini. Saya kira mesti juga aktor pelaku dari dunia surau mesti ada di sini juga satu. Menurut saya kalau beliau ada, sebenarnya saya tidak perlu lagi gitu ya. Baik, saya pendek aja karena saya ingin lagi sharing. Saya ingin audiens ini banyak bicara ini daripada saya di depan. Jadi poin saya kira-kira begini. Saya menulis judul review saya yang saya mau kirimkan ke surat kabar juga, kemudian nggak masuk mental. Itu judulnya mencerminkan pandangan saya terhadap buku itu. Judulnya ialah hilangnya daya sintesis budaya Minangkabau. Poin saya. Dan saya memperlihatkan di situ bahwa buku ini mungkin merupakan sebuah warning, sebuah peringatan, tapi juga dengan segala kerendahan hati penulis menyebut di kata pengantarnya buku ini hanya sekedar pengingat, pendorong, memotivasi para pemimpin yang namanya Tunku Tigo Sejarah, alim ulama, para penghulu dan cerdik pandai untuk berbuat, itu saya garis bawahi dia dalam tulisan saya itu, untuk kerja-kerja praktis. Jangan tinggalkan umat, jangan tinggalkan masyarakat. Itu menurut saya sebuah seruan yang rendah hati sekali. Tapi saya bilang di situ sebetulnya lebih dari sekedar itu.
beliau memberikan banyak hal terhadap pembaca. Jadi tidak sekedar pengingat. Jadi kalau meminjam murid Profesor Nusirwan ada 3 poin tadi ya. Satu, beliau berbicara tentang betapa pentingnya yang namanya institusi surau itu sebagai apa tadi istilahnya warisan, sebagai legacy ya, sebagai legacy, sebagai pusaka nenek moyang dulu. Itu sebuah kelembagaan yang di situ kata Pak Hasan sudah paripurna ya Pak, lengkap di sana semuanya terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, halakah tadi itu bicara konten, ya bicara konten dan metode. Yang ketiga itu bicara tentang sulh benda. Itu dalam budaya Eropa itu namanya enlightenment. Jadi pencerah. Jadi keterusannya itu adalah dakwah, ya, menyampaikan. Jadi sudah komplit yang 3 itu. Jadi saya kira seorang Buya ini luar biasa. Penerbit mengutip siapa Buya itu, saya kutip. Jadi ini adalah salah seorang satu-satunya Buya yang dimiliki Minangkabau, alumni surau yang eksis dalam pengertian hadir di tengah kita. Dan karena itu beliau pusaka ini dan perlu dipelihara secara baik. Kasih tepuk tangan dulu. Itu benar. Beliau seorang penulis dan saya kira salah satu, kalau kita berbicara ini adalah salah seorang ulama di Minangkabau hari ini, karena memang salah satu ciri ulama Minangkabau masa lalu itu yang terpenting itu dia menulis dan menerbitkan kitab. Yang lain-lainnya ya dekat dengan umat, dia punya jamaah dan punya surau. Sekarang tidak ada lagi yang punya surau dia, jadi mereka sudah raun sabalik ya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita sedikit menukik ke buku ini, saya ingin mulai dengan pernyataan bukan pernyataan, pepatah lama yang bilang bahwa jangan menilai isi dari sampul. Tadinya kalau kita nggak sempat baca isinya, itu judulnya 3 Sepilin Surau Solusi Bangsa. Jangan salah kira bahwa saya tadinya sebelum membaca ada 3 jalan yang disarankan oleh dalam buku ini untuk pemecahan solusi bangsa yang sedang galau ini. Ya, negeri ini memang agak galau sedikit, tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, saya menduga 3 kali itu adalah memang konsep kosakata yang lumrah dalam khazanah budaya kita. Bisa 3 kali Sepilin, bisa 3 tumbuh sejarangan. Itu dua-dua itu sejalan ya. Kalau konsep 3 tumbuh sejarangan itu kan konsep kepemimpinan tradisional Minangkabau, dan konsep masyarakat dalam arti keseluruhan masing-masingnya itu ada pengawalnya yang kita sebut dengan konsep tali 3 Sepilin itu ialah ada ajaran agama, ajaran adat dan undangan ya. Jadi di situ dikawal adat oleh penghulu, agama oleh penghulu, nenek mama dan jadi alim ulama, dan yang terakhir undang oleh jadi pandai. Ya, itu dikawal juga. Jadi beda modelnya dengan civil society yang menggambarkan buat dia dagang lebih penting. Ada pemerintah, ada dunia usaha, ya, ada masyarakat. Orang Minang tidak bisa meletakkan dagang sebagai tempat tersendiri. Dia inklusivitas di dalamnya. Ya, jadi itu beda konstruksi masyarakat civil society yang dibangun di dalam teori-teori sosial itu beda dengan konstruksi budaya Minangkabau. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah,
Memang masyarakat Minang ini dari dulu sudah masyarakat terbuka. Konsep merantau itu sendiri adalah sebuah bentuk interaksi yang terbuka dengan berbagai komponen dan budaya masyarakat. Dan orang Minangkabau terbiasa dengan mentalitas outward looking, jadi memandang keluar. Mereka tidak melakok ke dalam, tapi keluar. Jadi biasalah berinteraksi dengan macam-macam budaya. Jadi apapun bentuk budaya luar itu masuk ke sini, selalu diolah menjadi, difilterkan menjadi khas Minangkabau. Contoh, Islam itu sendiri secara sejarah aslinya adalah budaya luar. Tapi kemudian ketika dia masuk ke Minangkabau, dia akan menjadi Islamia, ABS-SBK, sebagai sebuah paduan dari tiga tali sepilin, tungku tiga sejarang itu, puncak di atas itu, baru nanti kaki tungku itu bahasa mewahnya pilar. Tapi sekarang pilar itu sudah dibolak-balik juga oleh Jakarta. Sekarang ada namanya 4 pilar, ya. Disebut Pancasila pilar. Jadi kalau kita tidak tahu lagi mana yang pilar, yang fondasi, sesat pikir kita sudah terlalu banyak, ya. Jadi karena interaksi itu, Islam diolah menjadi milik Islam, dan itu Islam itu disintesiskan oleh kultur Minangkabau. Tidak begitu dengan di Jawa. Di Jawa beda. Islam itu sinkretik. Artinya semua komponen sekeliling itu yang lama, misalnya budaya pedesaan Jawa, Hindu-Buddha yang masuk tanpa kehilangan ciri yang lamanya. Ya, jadi model Islam sinkretik itu beda dengan Islam sintetik yang disintesiskan. Jangankan itu, ideologi-ideologi modern mulai dari ekstrim paling kanan sampai ekstrim paling kiri ada di negeri ini, tapi dia di Minangkabau kan. Tan Malaka terkenal sebagai tokoh dan buat komunis, tapi di sini ada komunis Islam namanya, itu di Padang Panjang, ada kafe merah, ya. Mereka memberi warna komunis Minangkabau yang dekat dengan Islam. Tan Malaka adalah salah seorang tokoh yang akhirnya Basyara, ya Indonesia yang Basyara, Batangka dengan Komintern, karena kebijakan Komintern itu memusuhi pan-Islamisme. Marah dia, keluar dari Komintern. Jadi Tan Malaka itu lengkap di dalam diri dia tiga tali tasfilin. Tiga tali tasfilin itu, dia seorang datuk, juga seorang cendekiawan yang tajam dengan akal budinya, tapi tidak pernah meninggalkan agama Islam. Ya, jadi semuanya diolah melalui Minangkabau, versi Minangkabau. Nah, kalau tadi ada Wahabi di Arab, di Minang jadi Padri. Ya, jadi saya kira kemampuan sintesis inilah yang sebetulnya sekarang kita bobol. Kalau dalam bahasa kawan-kawan dari biologi atau dari fisika, barangkali ozon itu sudah tapisannya, filternya sudah bocor, sudah bolong-bolong. Jadi saya kira ini persoalan kita sekarang, keprihatinan itu, bahwa dari tiga tali tadi itu rupanya ada 3 buku tadinya, buku kecil yang disatukan ke dalam satu buku tebal itu, sehingga yang semula maksudnya itu 3 kali itu jadi satu, yang semuanya berbicara tentang wacana surau. Jadi saya kira kalau kita bicara surau, tentu ada salah satu komponen ya dari unsur identitas kuat Minangkabau. Dalam pemahaman terbaik saya, identitas budaya Minangkabau itu 4 saja, ya. 1 matrilineal, 2 dagang, ya, 3 merantau, 4 sintesis Islam. Nah, jadi sintesis Islam, sintesis ada dan Islam, dan itulah terusan dari produknya surau, macam-macam institusi dan
norma-norma yang akhirnya mengadopsi dari mengintegrasikan semua nilai-nilai yang 3 kali sepilih itu. Saya kira audiensinya ini karena bicara bangsa Indonesia, tapi barangkali beliau ingin membatasi dulu audiensinya lah masyarakat Minangkabau atau anak nagari gitu. Salah kita bangsa yang lawas itu Pak, kita konsentrasi di sini aja. Mudah-mudahan anggap aja komentar singkat saya ini sebagai sebuah pengantar untuk mengulas disambung oleh audiens nanti. Karena itu saya cukupkan sekian saya tanpa perlu menyimpul. Kembalikan. Terima kasih Prof. Mestika Z. Beri aplaus dulu pada para pembahas kita. Baik, ini sesi yang sangat menarik. Saya akan buka sesi tanya jawab. Tapi karena waktu kita sangat-sangat terbatas, saya hanya bisa memberikan kesempatan 1 sesi saja untuk 3 orang penanya. Oke, saya persilakan pada bapak-bapak yang ingin memberikan pendapatnya. 1, bapak yang warna jaket hitam. Bapak yang kedua, yang paling belakang. Ya, terima kasih. Silakan sebutkan nama dan institusinya, Pak. Silakan untuk bapak yang pertama. Waduh, terisi bisa numpang charger di sini enggak? Saya udah penuh. Dan kepada siapa? Enggak ada lagi. Pertanyaannya diberikan. Ini udah full. Itu udah bisa. Titik ya sebentar. Udah emergensi betul. Boleh. Ini udah emergensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alen Yunardi Sinaro Bali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Buya atas undangan beliau yang sempat beliau sampaikan secara pribadi untuk hadir ke dalam forum terhormat. Saya hanya ingin coba memberi isu-isu perbandingan surau dengan institusi sejenis di luar Minangkabau. Pertama-tama, saya itu lahir dan dibesarkan di rantau. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan masa tinggal saya di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu hanya sekitar 3 sampai 4 tahun dari usia saya 56 tahun. Tetapi saya memiliki kenangan manis dengan surau. Pada tahun 1967-68 itu diluncurkan didikan subuh yang dimulai dari surau-surau. Tetapi pada tahun 66 dan 67 itu adalah masa transisi di mana orang sudah mulai meninggalkan surau. Pada saat itu dalam keluarga saya malah orang-orang yang biasanya tidur di surau itu sudah dianggap sebagai dari sisi pandangan negatif pada tahun 66 dan 67. Kemudian setelah beberapa tahun saya kembali ke Minangkabau. Saya melihat surau-surau yang ada di Sumatera Barat itu bermetamorfosis seperti novelnya Robohnya Surau Kami. Bisa singkat saja, Pak? Ya, sebentar. Ini masukan barangkali. Robohnya surau kami di mana tiang-tiang surau itu sudah mulai dipreteli oleh masyarakat, atapnya sudah diambil sehingga kesan suram dari surau itu sudah sangat terkesan sangat susah. Kemudian saya ingin membandingkan surau ini dengan Benasah di Aceh. Ada kelebihan Benasah di Aceh umpamanya. Saya melihatnya yang pertama
kampung-kampung di Aceh itu dikaitkan dengan nama suraunya, sehingga ada namanya Benasah Tambu, Benasah Baru dan seterusnya. Tetapi itu saya tidak temukan di Minangkabau. Apakah ada surau ini? Itu tidak ada kampung yang dinamakan yang dikaitkan dengan surau itu sendiri. Yang kedua, berbicara surau, kita hanya berbicara untuk kaum lelaki. Berbeda pemain dengan Benasah. Di Aceh itu ada yang dinamakan Dayah, di mana Dayah itu adalah tempat pembinaan kaum ibu. Dan yang ketiga, ketika masa konflik, Benasah yang sudah sedemikian lekat dengan masyarakat Aceh itu, Benasah itu merupakan basis yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Aparat keamanan bisa saja menyerang sekolah, menyerang apapun, tetapi sekali-kali tidak ada pernah bisa menyentuh Benasah. Itu berbeda sekali umpamanya ketika terjadi konflik PRRI, di mana basis masyarakat itu tidak dari surau. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan wacana ini. Terima kasih. Ada pertanyaan pada siapa pertanyaan ini diberikan? Tidak ada, Pak ya? Tanggapan saja, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, untuk penanya kedua, Pak, silakan. Singkat saja, Pak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endri Martius. Ini memang benar-benar inspiring. Saya merasa Buya ini ingin mengatakan Minangkabau adalah Minangkabau yang sejati. 3 spirit itu pengertiannya tidak mekanis, tapi sebuah konstruksi organis, seperti negara integralistiknya Supomo. Jadi ini adalah sebuah proses. Jadi melihat Minangkabau tidak bisa melihat sebagai sebuah komponen-komponen, tapi harus melihatnya sebagai organisme. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nampaknya bagi kita generasi berikutnya. Dengan demikian, kalau ini kita buat sintesisnya, kita lakukan, kita bisa menyelesaikan persoalan misalnya ketegangan negara dengan pasar, ketegangan negara dengan kemajemukan dan agama. Saya heran juga kenapa orang Minangkabau sekarang tidak memberikan solusi, misalnya dengan fenomena Ahok kemarin ini. Jadi ini tantangan bagi kita. Saya rasa ini adalah kontribusi yang paling besar. Di luar dari buku ini sebenarnya Buya Masud Abid ini sudah inspiring. Jadi tidak ada buku ini tidak terbit pun sebenarnya Buya ini sudah inspiring, terutama bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Basri. Dari buku yang disampaikan yang dikarang oleh Buya Masud, saya sangat yang ingin saya sampaikan adalah sehubungan dengan surau. Saya sedikit berinspirasi ke belakang. Saya adalah saya kira generasi terakhir dari pendidikan surau. Saya kelahiran tahun 66. Saya masih mengenyam pendidikan dari surau. Dan kalau kita ambil pelajaran dari pendidikan itu, semuanya adalah bagus. Cuman sekarang bagaimana pendidikan dari surau itu terhadap kehidupan anak-anak di masa depan. Saya lihat dengan pendidikan yang bagus, tetapi tidak bisa atau tidak dapat dilakukan sekarang untuk pendidikan anak kita ke depan. Bagaimana pandang Bapak sebagai pembahas dari buku ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
rasanya tidak lengkap kalau tidak ada partisipasi para perempuan. Saya mohon satu untuk perempuan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Fitri dari Fakultas Usuluddin YIN Imam Bonjol Padang. Saya apresiasi sekali kegiatan ini, dan saya juga pernah di launching bukunya oleh Grey Publishing di Jakarta. Waktu itu ada Prof. Taufik Abdullah. Saya senang mendapat telepon tadi dari Anggun karena saya merasa bahwa ketika di Jakarta itu saya gagap sekali karena berhadapan dengan ketua-ketua Minangkabau. Satu hal yang membanggakan saya adalah bagaimana respon orang Minangkabau terhadap ranahnya sendiri. Nah, apa yang ingin saya katakan pada sore hari ini adalah barangkali sintesa yang dimaksud oleh Prof. Mes belum kita eksplorasi dari bentuk pesantren yang ada sekarang. Karena dari hasil penelitian saya tentang gairah keislaman kelas menengah untuk pesantren di Sumatera Barat betul-betul mendapat perhatian yang luar biasa dari orang tua pada hari ini, tetapi kekurangannya adalah pesantren tidak banyak menyentuh budaya gitu. Dimana kalau dikatakan banyak buya tetapi tidak ada surau, sebetulnya pada pesantren buya itu ada, sentral figur yang ada di situ. Nah, bagaimana kita mengembangkan pesantren dalam sintesanya kalau seandainya pesantren Gontor itu begitu meng-Indonesia, dan Gontor itu sekarang dulu berasal dari Minangkabau kemudian dikembangkan di Gontor, bagaimana itu kembali dieksplorasi di Minangkabau. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, saya juga sedang melakukan riset awal tentang bagaimana kekerasan seksual pada anak yang itu melibatkan orang-orang terdekat. Bagi saya yang tidak banyak bersentuhan dengan surau itu dulu, saya melihat bahwa surau adalah ruang-ruang komunitas. Jadi dalam pikiran saya, surau buat anak laki-laki, kemudian rumah itu buat perempuan, gitu ya. Kemudian pola budaya dia bamama, kemudian babako, lalu proses pendidikan itu menimbulkan pola asuh bersama dalam komunitas. Itu yang sedang saya cari, role modelnya seperti apa solusi kekerasan seksual pada anak itu dari budaya Minangkabau. Oke, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, karena waktu kita sangat-sangat terbatas, saya hanya batasi untuk 5 penanya. Ya, mungkin langsung saja untuk ditanggapi. Untuk pertama, Anda Fahmi, bagaimana tanggapan Abangnya? Beberapa yang menanggapi sangat relevan sekali dengan isi dari buku Buya ini. Ada beberapa yang hanya sekedar memberikan pandangan saja. Yang ingin saya tanggapi adalah surau dan lembaga pendidikan Islam. Antara surau dan lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang demikian besar. Apakah itu pesantren, apakah itu berbentuk lembaga pendidikan formal. Memang jauh berbeda. Surau sebetulnya lembaga pendidikan informal. Dia memiliki guru, tapi dia tidak memiliki katakanlah semacam mata pelajaran dan sebagainya. Mata pelajaran dan pengajaran terletak pada guru. Gurulah yang mengisi
memberikan berbagai pelajaran kepada murid-murid. Berbeda dengan lembaga pendidikan Islam formal atau pesantren. Lembaga-lembaga ini memiliki kurikulum dan seterusnya. Saya mengalami anak-anak saya di Al-Azhar itu memang mendapat porsi yang cukup untuk pendidikan Islam. Itu juga memiliki kurikulum yang jelas. Bahkan seorang cucu saya berumur 7 tahun, kelas 1, dia juga sudah memiliki kurikulum. Dia marah sekali kemarin sebelum ujian akhir ketika oleh kakaknya ditanya, coba kamu bacakan niat sholat asar. Dia lupa, dia marah. Bukan marah pada kakaknya, tapi marah pada dia. Ketika dia disuruh komat, lancar sekali. Dan seterusnya. Itu memiliki kurikulum yang jelas. Dia Al-Azhar untuk anak seusia 7 tahun. Dan dia berada di sana insya Allah selama 6 tahun. Itu kurikulumnya dari waktu ke waktu akan berubah. Sehingga dengan kata lain bahwa pendidikan Islam ini merupakan dasar bagi seorang anak yang akan tetap tertanam dalam dirinya. Sehingga dia dewasa. Saya hidup di Jakarta, masa kecil saya, oleh teman ayah saya, orang Minang, dia diminta mengajar. Ini kan gaya surau. Tapi pelajaran dimulai setelah maghrib, berbeda sekali. Karena memang waktu dari guru itu ada pada setelah maghrib. Kami diajar menurut ayah saya sesuai dengan apa yang diselenggarakan di surau dahulu. Saya mulai bisa menulis Arab itu dari beliau. Ketika usia saya barangkali antara 7-8 tahun. Dan ayah saya memaksa saya pada jam itu hanya berkunjung ke rumah Maitam, tidak boleh kemana-mana. Dan ayah saya mendiskusikan dengan Maitam bagaimana cara mengembangkan pendidikan ala surau tetapi diselenggarakan setelah maghrib. Jadi apa yang dikemukakan tadi saya terkesan oleh Pak Idri Martis tentang kalau orang melihat dengan abal apa sebetulnya bagi masyarakat luar Minang. Kalau berbicara masyarakat Minang, apa gambaran secara umum tentang masyarakat Minang? Ini penting sekali. Artinya bermacam-macam. Teman-teman saya mengatakan masyarakat Minang cuma 2. Dia mengatakan ada pati perwira tinggi, ada Padang perwira dagang. Jadi pandangan dia adalah orang Padang itu sangat terkait dengan dagang dan sangat terkait dengan agama. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar, banyak teman-teman saya yang sama sekali jauh dari dunia dagang dan juga kadang-kadang banyak teman-teman saya jauh dari kehidupan beragama. Tapi kesan sebagian masyarakat adalah di situ. Dan banyak lagi pandangan masyarakat tentang Minang yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat Minang. Tadi Ibu Rupiah ini, jadi surau istilah yang tadi disampaikan oleh teman kita, Saudara Alex, menasah di Aceh, pesantren di Jawa, dan kemudian berkembang di Sumatera dan sebagainya. Memang ini upaya dari masyarakat untuk mengembangkan pemahaman Islam bagi kehidupan sehari-hari, sekaligus bagi pendidikan
formal dari masyarakat. Walaupun dari waktu ke waktu dia sudah juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasrat masyarakat tentang pendidikan Islam. Bagaimana juga diakui oleh Buya, surau mengalami perubahan, Menasah di Aceh mengalami perubahan, bahkan pesantren di dalam pengajarannya juga banyak mengalami perubahan-perubahan. Tetapi yang tidak berubah adalah mereka bersembunyi pada Quran. Itu sesuatu yang positif yang di semua lembaga pendidikan, informal maupun formal, yang berkaitan dengan Islam selalu itu menjadi landasan utama dari pengajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Abang Da. Untuk kedua, bagaimana tanggapannya? Saya tertarik dengan Pak Henry Martius. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi ada kaitan dengan Ahok. Tapi pada kasus Ahok mengatakan saya yakin masuk surga, kalian tidak masuk surga. Itu ada etos sesungguhnya yang tentu saja berangkat dari Calvinis ya, Protestant ethics, bahwa dalam ajaran Protestan semua ada orang nanti akhirat, di akhirat orang masuk surga, ada masuk neraka. Yang Tuhan tidak, sayangnya Tuhan tidak memberitahu siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya sukses di dunia secara material. Ahok yakin ya sukses di ekonomi, sukses di politik dan sebagainya. Makanya dikatakan dia sakit masuk surga. Kalian yang sesungguhnya dikatakan yang pemalas-pemalas tidak akan masuk surga, gitu, yang mau diukur. Jadi pada kasus itu saya melihat di Minangkabau sesungguhnya ada spirit seperti itu yang saya sebut tadi, spirit harga diri yang egalitarian. Dia katakan dia malu kalau jadi orang kurang, orang mampu saya tidak mampu, itu akan malu, sangat memalukan. Itu disebut sebagai pecundang. Oleh karena itu di dalam surau sesungguhnya ada semangat yang mendorong etos seperti tadi, harus sukses. Dalam kasus Ahok yang dinyatakan tadi, sesungguhnya ada yang dalam konsep kita bisa lihat dari satu sisi sebagai etos kerja, etos untuk sukses di secara material di dunia, dia berhasil. Tapi dia maki-maki orang, rakyat kecil dan sebagainya, itu sesungguhnya tidak ada. Pada kasus Minang dan Surau, kedua-duanya itu ada, dan di dalam buku Buya sesungguhnya sudah menguraikan bagaimana pada tataran yang kedua tadi, yang kesuksesan material tidak dibahas secara luas, tapi kesuksesan aturan-aturan adat dan sebagainya itu lebih dominan di dalam buku itu. Jadi Ahok sesungguhnya adalah fenomena yang orang Minang mesti mampu seperti demikian. Jadi makanya saya katakan sebagai sebuah kritik, kalau bicara tentang adab dan soal agama dan sebagainya itu kan rem, lebih banyak remnya. Gasnya untuk majunya itu yang harus menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana adat Minangkabau dan Islam itu sesungguhnya punya spirit, nilai-nilai yang mendorong orang untuk maju, sukses di dunia juga. Jadi sukses akhirat harus sukses dulu di dunia, itu ada dalam adat Minang dan Islam. Kemudian berkaitan dengan sumbangan solusi untuk bangsa, saya berimajinasi sesungguhnya ketika membaca buku ini walaupun belum tuntas, adalah surau itu basisnya pada kaum, pada suku. Jadi setiap suku ada sebuah komunitas yang secara adat, filosofi alam terkembang jadi guru itu adalah satu kelompok dengan kelompok itu bersaing. Masing-masing harus menonjolkan keunggulan masing-masing. Surau adalah sebuah lembaga bagaimana menggodok, membina anak kemenakan untuk mampu bersaing, menunjukkan kelebihan dari orang lain. Kalau itu dari sisi itu sesungguhnya surau ingin menonjolkan kehebatan masing-masing, tapi dalam tataran budi dia membuat suatu aturan nilai bahwa antara persaingan itu penting. Kemajuan material itu penting, tapi harus dikontrol oleh budi, tenggang menenggang, menghargai, toleran dan sebagainya. Maka kalau itu dikembalikan dari digitalisasi surau pada basis suku atau kaum, maka
pada masa lalu mengapa orang Minang sukses dalam secara diplomatis, sukses beradaptasi di perantauan dan sebagainya adalah karena mereka sudah terbiasa, terlatih, terampil untuk bersaing, menunjukkan identitasnya, menunjukkan kehebatannya, tapi ada kontrol, budi, adab dan ajaran Islam di situ yang sebuah sintesis, maka dia terbiasa untuk berinteraksi berbeda. Oleh karena itu dalam konteks sekarang, solusi untuk bangsa yang sekarang sudah mulai rusuh, gampang persoalan kebinekaan dan sebagainya, maka orang Minang sesungguhnya kalau suraunya masih kuat, maka toleransinya itu akan bisa dia jaga. Makanya mengapa orang di antara depan di pasar Indonesia itu kalau ada 3 orang disebut 2 orang Minang, kalau 4 3 orang Minang, karena kemampuan diplomatik, kemampuan mencerna, toleransi dan sebagainya itu, dan semuanya itu dibangun berbasiskan surau. Oleh karena itu kedua hal itulah yang sesungguhnya ada nilai spirit material dan ada moral dan spiritual untuk mengontrolnya. Keduanya harus jalan, gas untuk maju, dan ada remnya berupa adab dan nilai-nilai keagamaan. Itu barangkali. Iya, terima kasih. Sepertinya untuk giliran 2 profesor harus mempersingkat. Silakan, Bro. Terima kasih. Saya tertarik mengenai perbandingan Menasa dan surau, tapi intinya sebenarnya kita bicara perbandingan kultur. Jadi menurut saya itu biasa. Saya pikir pengamatan saya di sejumlah masyarakat yang berbasis Islam itu ada lembaga-lembaga yang mengajari masyarakatnya, terutama anak-anak untuk belajar agama, dan tempatnya berbeda-beda. Tapi yang kita bicarakan mestinya adalah keunikan, karena kehidupan kita itu ada perbedaan dan ada persamaan. Lantas apa yang kita cari adalah apa yang bisa kita ambil untuk kepentingan kita bersama. Jadi tidak harus dibandingkan harus sama Menasa dengan surau atau surau dengan yang lainnya. Kalaupun saya amati di masyarakat Kesultanan misalnya, saya pernah lama melakukan riset di Kesultanan Maluku, Ternate Tidore Bacan Jailolo, itu juga pengajaran Islam kepada anak-anak kecil itu tinggi sekali. Ya, tidak seperti surau ini, tetapi pendalamannya luar biasa, dan kita tahu bahwa Islam di sana sangat kuat. Artinya diiringi dengan sistem kerajaan yang menguatkan posisi-posisi ulama di sana, sehingga mereka kuat di dalam implementasi Islamnya, dan kemudian dikuatkan dengan mistik segala dan sebagainya. Ini sebuah contoh. Artinya di sini adalah bahwa surau adalah keunikan Minangkabau. Itu yang kita paling harus kita pegang. Tapi persoalan sekarang, sampai sejauh mana keunikan ini menjadi universalitas kita. Kalau keunikan menjadi lokalitas, dia tidak akan didengar orang dan tidak akan diaplikasikan atau diadaptasi oleh orang, kan percuma. Kita sekarang bicara untuk bangsa. Bagaimana keunikan ini kita harus cari benang merahnya. Nah, ini yang kita pikir adalah hal yang harus kita diskusikan dan kita pikir ke depan. Yang kedua adalah kita tidak sampai di sini bicara surau, tapi bicara kesinambungan. Kesinambungan surau ini gimana? Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus mencermati? Siapa yang harus melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi? Itu kita semua. Ya, namanya orang Minangkabau pasti harus juga turut serta kepada semua unsur yang dimilikinya, termasuk surau. Nah, ini bagaimana juga surau bisa menjadi bagian dari cara pikir kita mempertahankannya sampai ke depan. Kalau kita ingin tetap mempertahankan surau sebagai keunikan yang kita miliki di dalam membangun identitas dan karakter Minangkabau tadi. Yang ketiga adalah bagaimana sebetulnya kita membangun sebuah sinergitas. Walaupun tidak kompetisi, mungkin kalau Pak Hasan agak strukturalis, saya agak Edenis, the third way. Sinergitas dalam membangun surau itu dengan unsur-unsur lain. Saya pikir ini kalaupun mau dibawa kepada pemikiran teoritis, 3 spilin adalah persoalan sinergitas ketimbang
kompetisi. Nah, itu yang saya tekankan. Tapi juga saya ingin bertanya kepada Bu Buya nanti, kenapa kok harus 3 sepilin, tidak 3 sapilin? Aku macam-macam pula pertanyaan orang nanti. Kepatang aku lagi debat pula, 3 sepilin kok kan seperti memintal apa kok menang kok katanya. Itu kan 3, dipilin-pilin. Ya kalau aku dulu pilih kok pakai paha dulu gini aja, pilin ya. Itu kan sinergitas ya. Ada apa-apa lah, penting 3 sepilin, mau 3 sepilin tinggal ubah saja, tinggal diubah di Google Translate, 3 sepilin berubah aja, dari Minang ke Indonesia. Jadi mungkin nanti Buya bisa menjelaskan di kesempatan lain kenapa harus mengambil 3 sepilin. Saya pikir ini ada makna tertentu yang ingin disampaikan oleh Buya ketimbang menggunakan 3 sepilin. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan Prof. Saya hanya menutup saja, tidak ada saya kira yang khusus ditujukan dan pantas saya komentari karena sangat baik sekali dan saya setuju pada dasarnya untuk semua itu. Jadi izinkan saya sedikit mengatakan bahwa kita ini ada yang lebih tahu dari saya tentang pepatah Mesir yang mengatakan ketakberdayaan sebuah generasi itu terlalu sering menyebut-nyebut tuah masa lalu untuk menutup ketidakmampuan di hari ini gitu. Jadi kalau masa lalu nenek moyang berbuat sesuatu, membuat sejarah, generasi ini buat apa hari ini gitu. Jadi kita tidak menjawab itu. Satu. Yang kedua, kalau kita ngomong itu surau dan adat Minangkabau dan sebagainya, itu adalah legacy, pusaka yang hebat. Saya ingin meminjam pepatah Sayyidina Ali, ya. Kebohongan dan kesalahan yang sistematik bisa mengalahkan kebenaran yang centang perenang. Ya, kalau kita mengakui ini kebenaran yang hebat, tapi kalau kita tidak mengurusnya dengan baik, ya bisa dikalahkan oleh kebohongan. Saya percaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengingat bahwa memang di awal abad 20-an Surau berhasil ya melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sekarang di pertengahan abad 21 ini bagaimana peran Surau hari ini? Saya kira inilah mungkin yang diberikan oleh Buya Haji Masud Abidin, mengembalikan peran Surau untuk melahirkan atau menciptakan kader-kader dari Minangkabau yang memberikan warna terhadap pembangunan nasional. Ya, mungkin itu saja diskusi kita hari ini, pembahasan bedah buku tentang 3 sapilin Surau Solusi untuk Bangsa. Saya mohon maaf sebagai moderator atas kekurangannya dalam menyampaikan atau menjadi penengah dari keempat pembahas kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembahas dan moderator kita yang telah memandu acara ini dengan baik. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada moderator dan pembahas kita. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata dari Rektor Universitas Andalas kepada para pembahas dan moderator. Kepada Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor 4, para pembahas dan moderator dimohon mengambil tempat. Saat ini kita saksikan pemberian cindramata dari Wakil Rektor 4 kepada Dr. Fahmi Idris SHMH, kemudian Dr. Hasanuddin MSI, dilanjutkan dengan penyerahan cindramata kepada Profesor Dr. Nusyirwan Effendi,
dan Profesor Dr. Mustika Z, MA, dan kepada moderator Bapak Didi Rahmadi. Selanjutnya, pemberian buku dari pengarang buku kepada para pembahas dan moderator. Kepada Buya Haji Mas'ud Abidin, dimohon mengambil tempat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami juga mengundang Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Hermansyah dan Bapak Zairin berkenan untuk foto bersama. Bapak Firdaus dari Pembina Forum Minang mengimbau Selanjutnya kami juga meminta untuk tamu undangan kita untuk foto bersama dengan pengarang buku Buya Haji Mas'ud Abidin dan para pembahas kita. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Saya yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau lupa, nanti aja lah ya.
bahas sama ibunya bang. Ya abang apa? Abang sih. Gimana? 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 Itu apa? Nasi untuk apa?